Halo para penggemar solo leveling. Setelah melihat kenaikan rank Jinwo di episode sebelumnya, kali ini kita akan melanjutkan lagi petualangan Shung Jinwo yang akan bertarung melawan pasukan orc. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Jinwo yang berhasil menemukan bos dungeon bertipe raksasa yang lebih kuat dari Metus. Namun ketika Jinwo baru saja mengeluarkan senjatanya dan berniat untuk mengalahkan bos dungeon tersebut, tanpa disadari oleh Jinwo, tiba-tiba ada seseorang yang muncul dari arah belakangnya sembari mengatakan, "Apa yang sedang kau lakukan di situ?" Jinwo yang terkejut sontak, ia segera menyembunyikan senjatanya sembari menjawab, "Aku tersesat dan tiba-tiba aku sudah berada di sini." Dan ternyata, seseorang itu adalah Chahae-in yang sengaja masuk ke dungeon untuk berpatroli. Mendengar Chahae-in yang kembali mengatakan kepada Jinwo, "Apakah kau bagian dari tim penambang? Itu tempat bos, jadi tolong mundurlah." Di dalam benaknya Jinwo berpikir bahwa Chahae-in ini tidak normal, hingga Jinwo tidak bisa menyadari kemunculannya. Lalu ketika Jinwo meminta maaf sambil berjalan melewati Chahae-in untuk segera kembali ke tempat tim penambang, disitulah Chahae-in juga dikejutkan dengan aroma Jinwo yang tidak sama seperti orang lain. Chahae-in adalah orang yang memiliki penciuman yang sensitif terhadap sesuatu, dan ia kerap menutup hidungnya karena bau tak sedap jika berada di dekat para hunter. Namun anehnya, kali ini ia tidak mencium aroma bau dari Jinwo, melainkan ia justru mencium aroma wangi. Chahae-in yang penasaran kemudian bertanya, apakah Jinwo memang benar seorang hunter? Hingga setelah ia mengetahui bahwa Jinwo hanyalah seorang hunter rank E. Pada akhirnya Chahae-in menyimpulkan, mungkin itulah alasan kenapa Jinwo tidak bau seperti hunter lainnya. Lalu tak lama setelah Jinwo kembali ke tempat para penambang untuk menyelesaikan pekerjaannya. Di sini Jinwo telah menerima upah dari ketua tim penambang dan ia mendapat tawaran untuk bekerja lagi di esok harinya. Pada awalnya Jinwo menolak tawaran itu dengan alasan bahwa ia sudah memiliki pekerjaan lain yang sudah menantinya. Tapi ketika ketua tim penambang memberitahu Jinwo bahwa besok adalah giliran tim B yang akan melakukan raid di gate rank A, akhirnya Jinwo pun jadi tertarik dan langsung menerima pekerjaan tersebut karena ini adalah kesempatan yang bagus untuknya. Di malam harinya kita diperlihatkan ada Chahae-in yang sedang berbicara dengan agen Guild Hunters melalui telepon. Chahae-in ingin meminta tolong kepada agen itu untuk mencari informasi tentang Shung Jinwo yang bekerja di tim penambang hari ini. Namun ketika agen itu menjawab bahwa ketua Choi Jong-in juga telah meminta hal yang sama darinya, sontak Chahae-in jadi sangat terkejut dan semakin bertanya-tanya, siapa Jinwo sebenarnya? Agen itu mengatakan ia sudah bekerja keras untuk mencari informasi tentang Hunter Shung Jinwo. Namun anehnya, ternyata asosiasi Hunter sudah mengunci data Jinwo. Dan ini adalah pertama kalinya ada keamanan yang sangat ketat hanya untuk melindungi Hunter dengan rank rendah. Setelah mendengar semua itu, Chahae-in jadi semakin penasaran, kenapa Jinwo begitu misterius dan hanya dia yang berbeda? Bahkan Jinwo adalah orang pertama yang memiliki bau wangi yang pernah ia temui. Di keesokan harinya, Jinwo kembali mengikuti raid di gate rank A sebagai tim penambang lagi. Hingga sampailah ketika mereka sedang beristirahat dan menunggu pekerjaan berikutnya dimulai lagi. Saat itulah ketua tim penyerang datang menghampiri tim penambang untuk meminjam seseorang dari mereka yang bisa membawakan barang-barang tim penyerang saat bertugas. Mendengar hal itu, tentunya tidak ada satupun dari tim penambang yang mau ikut berpartisipasi dengan tim penyerang, karena mereka tidak mau mempertaruhkan nyawa mereka hanya demi sedikit bayaran tambahan. Apalagi berhubung mayoritas di tim penambang adalah rank D dan bahkan beberapa ada hunter rank E juga. Tentu saja resikonya sangat tinggi bagi seorang hunter lemah, sebab jika terkena sedikit serangan saja, itu sudah cukup untuk membunuh mereka. Namun di saat orang-orang dari tim penambang menolak tawaran tersebut, ternyata Jinwo malah mengajukan dirinya untuk menerima pekerjaan itu. Hingga membuat para penambang lain jadi heran, kenapa hunter rank E mau ikut masuk ke dungeon rank A. Semua orang mencoba memperingatkan Jinwo agar tidak perlu mempertaruhkan nyawanya, karena ada banyak monster kuat yang menunggu di dalam dungeon. Namun Jinwo hanya menjawab, aku pasti akan baik-baik saja. Walaupun begini, aku lumayan pemberani. Kemudian di dalam benaknya Jinwo juga mengatakan, walaupun aku hanya membawa barang mereka, setidaknya aku bisa mengamati mereka melakukan raid dari dekat, dan ini bisa menjadi pengalaman yang bagus untukku, apalagi dungeonnya adalah rank A. Ketua tim penyerang kemudian langsung menghampiri Jinwo untuk mengucapkan terima kasih karena telah mengajukan diri. Lalu setelah ia juga memperkenalkan namanya adalah Son Ki-hun Hunter rank A, dan dia telah ditugaskan untuk memimpin raid kali ini. Saat itu Jinwo bersama para hunter yang terdiri dari 11 rank A dan 6 rank B ini langsung bersiap untuk memasuki dungeon. Begitu Jinwo mulai melangkahkan kakinya memasuki dungeon, Jinwo merasa energi sihir yang keluar dari gate dungeon ini memang lebih lemah daripada yang kemarin.
Namun entah kenapa, Jinwo juga merasakan ada perasaan mengerikan yang tersembunyi di dalam sana, sama seperti ketika ia berada di Red Gate sebelumnya. Tak lama setelah mereka menyusuri dungeon itu lebih dalam, tiba-tiba semuanya dikejutkan dengan kemunculan segerombolan monster serigala yang langsung menyerbu mereka. Namun meski tanpa diberi perintah sekalipun, dengan sigap para hunter ini segera bersiap di posisi masing-masing untuk menghadapi gerombolan serigala itu. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Son Ki-hun dan para hunter lainnya. Tapi berhubung serangan mereka masih belum cukup untuk memusnahkan semua musuh yang terus berdatangan, seorang hunter lain segera melompat ke atas gerombolan serigala itu untuk melancarkan tebasan pedangnya. Lalu disusul oleh hunter tipe mage yang menggunakan sihir apinya untuk menghabisi semua monster yang tersisa. Setelah para monster serigala itu berhasil dikalahkan oleh tim penyerang, Son Ki-hun merasa heran, kenapa bisa ada monster serigala di dungeon rank A, padahal seharusnya mereka hanyalah monster lemah yang berada di dungeon rank C. Hingga sampailah ketika Jinwo melihat ada bekas ikatan kalung di leher mayat monster tersebut. Di sini Jinwo langsung memberitahukan kepada yang lainnya bahwa monster serigala ini bukanlah serigala dungeon biasa, karena seperti ada sesuatu yang memelihara mereka. Son Ki-hun mengatakan jika itu memang benar, berarti ada sesuatu yang menjaga mereka tetap hidup untuk digunakan sebagai anjing pemburu. Sementara ketika Jinwo baru saja bergumam, kalau begitu apapun spesiesnya, monster ini pasti cukup pintar dan sangat sulit untuk dilawan. Ternyata dugaan Jinwo memang benar, karena pada saat itu juga, semuanya langsung dikejutkan dengan kemunculan monster High Orcs di hadapan mereka. Lalu begitu para hunter jadi merinding ketakutan dan juga bertanya-tanya, kenapa ada High Orcs di dungeon ini? Tiba-tiba salah satu orc itu langsung saja melancarkan serangannya dengan melemparkan tombak ke arah Son Ki-hun. Bahkan meskipun Son Ki-hun masih bisa menangkis tombak itu dengan tamengnya. Sontak Son Ki-hun sangat terkejut saat melihat tamengnya yang hampir tidak sanggup menahan serangan orc tadi. Kemudian di saat Son Ki-hun kembali dikejutkan dengan orc lain yang sudah bersiap untuk melancarkan serangan lagi. Di saat yang sama, semua orc yang ada di sana juga mulai bergerak untuk menyerang para hunter lain secara serentak. Dengan kelincahan dan kekuatan yang dimiliki oleh para orc tersebut, mereka mampu menembus pertahanan garis depan dan langsung menargetkan serangan mereka kepada para hunter mage. Bahkan meskipun para hunter mage juga langsung melancarkan serangan sihir api kepada orc itu, sialnya serangan sihir dari hunter mage masih tidak cukup untuk menandingi pertahanan sihir orc yang terlalu kuat. Hingga orc itu pun masih bisa bergerak untuk melanjutkan serangannya. Sementara di saat hunter lain mencoba menghentikan pergerakan orc itu dengan sihir pengikat. Dengan cepat, hunter ini juga langsung menggunakan sihir pemanggilan untuk mensummon entitas prajurit api yang kekuatannya setara dengan hunter rank A. Kemudian ketika prajurit api itu mulai melancarkan serangannya kepada lawan, di sisi para orc lainnya juga terus melancarkan serangan mereka dengan brutal, hingga membuat salah satu hunter hampir kehilangan satu lengannya. Bahkan meskipun saat itu ada healer yang bisa menyembuhkan luka si hunter tersebut, sialnya serangan demi serangan yang dilancarkan oleh para orc tidak ada hentinya, hingga membuat seluruh hunter sangat kewalahan menghadapi pertempuran ini. Son Ki-hun yang panik segera memberi perintah kepada semua rekannya untuk berkumpul dan buatlah kelompok yang terdiri 3 orang. Son Ki-hun tidak pernah menduga kalau di gate rank A ini terdapat 20 High Orcs. Tidak diragukan lagi bahwa level para High Orc ini lebih kuat daripada orc biasa. Bahkan kekuatan satu orc saja sudah sebanding dengan hunter rank A. Sementara tepat ketika Son Ki-hun menyadari bahwa timnya sekarang tidak hanya kalah jumlah, tapi para orc itu juga bukan tandingan hunter rank B. Saat itulah situasinya jadi semakin mencekam, karena ada seorang hunter yang terkena tebasan orc hingga ia harus kehilangan lengan kirinya. Untungnya karena saat itu ada hunter lain yang langsung menahan orc tersebut dengan sihir berbentuk tentakel. Lalu ada juga hunter healer yang segera menggunakan sihir penyembuhannya. Pada akhirnya, lengan yang tadinya terputus, kini telah tersambung kembali. Hingga sampailah ketika ada orc yang sudah bersiap untuk membunuh hunter healer yang tidak mungkin bisa menghindari serangannya. Di sini Jinwo pun mulai bertindak untuk menyelamatkan si healer dengan mengaktifkan skill stealth yang dapat menyerang orc itu tanpa terlihat oleh siapapun. Bahkan si hunter healer ini juga tidak dapat melihat pergerakan Jinwo saat Jinwo membunuh orc yang ada di depannya. Jinwo kemudian terus bergerak dalam kecepatan tinggi untuk menyerang titik vital para orc itu secara diam-diam, hingga berkat Jinwo yang telah melemahkan musuh. Alhasil pertarungan yang awalnya sangat sulit dihadapi oleh tim Son Ki-hun, kini telah menjadi lebih mudah. Sementara setelah Son Ki-hun berhasil menebas orc yang ada di depannya, lalu para hunter lain juga berhasil menumbangkan semua orc satu persatu. Disinilah Son Ki-hun mulai merasakan keanehan, dan ia bertanya-tanya kenapa pertarungannya mendadak jadi lebih mudah. Bahkan tidak satupun dari para hunter ini yang menyangka kalau mereka akan bisa melewati situasi mengerikan tadi. Jinwo kemudian berkata di dalam benaknya,
Alasannya melakukan ini bukan karena ia tidak mempercayai mereka, melainkan karena ia tidak mau hanya berdiam diri saja menyaksikan orang-orang terbunuh. Jinwo bisa saja langsung membunuh semua orc itu dalam sekejap. Tapi mengingat Guild Hunters telah membayar mahal untuk mendapatkan izin dari dungeon ini, karena itulah Jinwo hanya memberikan bantuan secukupnya saja. Namun tanpa disadari oleh Jinwo, di saat dirinya berpikir tidak mungkin akan ada yang menyadari tindakannya tersebut, ternyata salah satu hunter di tim itu bisa menyadari skill stealth yang digunakan oleh Jinwo, karena si hunter ini adalah seorang spellcaster. Tapi alih-alih mengungkapkannya kepada rekannya yang lain, untungnya hunter ini lebih memilih untuk mengabaikannya. Lagi pula dia yakin, Jinwo pasti punya alasan untuk menyembunyikan kekuatannya. Sesaat kemudian seorang hunter bertanya kepada Son Ki-hun, apakah mereka akan melanjutkan raid ini atau mundur? Mereka tahu raid ini adalah momen penting bagi Son Ki-hun untuk membuktikan kemampuannya sebagai pemimpin. Tapi mengingat dungeon ini terlalu berbahaya bagi mereka jika dilanjutkan tanpa adanya master atau wakil master Guild Hunters. Mereka harap Son Ki-hun mau mengakhirinya sampai di sini saja, meskipun mereka juga mengerti keputusan ini mengecewakan bagi Son Ki-hun. Namun ketika Son Ki-hun telah memutuskan bahwa mereka akan mundur, dan semuanya langsung bergegas untuk keluar dari dungeon. Tanpa diduga oleh siapapun termasuk Sung Jinwo, ternyata gate dungeon itu sudah tertutup penghalang yang dibuat dengan sihir tingkat tinggi, hingga mereka pun tidak bisa keluar dari sana. Lalu ketika Son Ki-hun bertanya kepada Hunter Mage, apakah mereka bisa menghancurkan barrier ini? Lantas Hunter itu menjawab mungkin saja, tapi ia perlu waktu untuk menghancurkannya. Namun tepat ketika dia baru saja akan menggunakan sihirnya, lagi-lagi semuanya kembali dikejutkan dengan gelombang kekuatan besar dari boss dungeon ini. Hingga semua Hunter Mage yang ada di tim tersebut segera bekerja sama untuk memusnahkan penghalang itu. Saat melihat penghalangnya tidak mudah dihancurkan, Jinwo kemudian berkata di dalam benaknya, gelombang sihirnya sangat berat. Bahkan Hunter yang tidak bisa merasakan energi sihir pun juga dapat merasakannya. Sudah jelas tingkatan sihir ini sangat jauh berbeda dari biasanya. Tapi kenapa kami tidak bisa merasakan kekuatan energi sihir ini dari luar gate? Sementara ketika Jinwo mulai menyadari kalau ada bos yang bisa menyembunyikan energi mereka, jangan-jangan tiba-tiba para Hunter Mage yang mencoba menghancurkan gate itu mendadak kesakitan, seolah-olah mereka telah diserang oleh musuh dengan sihir kutukan. Bahkan tidak hanya itu saja, lagi-lagi mereka pun kembali dikejutkan dengan kemunculan lebih dari 50 High Orcs yang menyergap mereka dari belakang. Sehingga situasi ini pun jadi membuat semua hunter semakin panik dan tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Solo Leveling Season 2 episode 5 kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.